Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasional Zahran dari perwakilan kelompok 8 sekaligus moderator untuk presentasi pada hari ini. Di sini kelompok 8 akan menyampaikan hasil proyek termodinamika kimia kami mengenai menguji hubungan antara tekanan dan volume gas menurut hukum Boyle dari gas ideal. Untuk dosen pengampu mata kuliah termodinamika kami adalah Dr. Sri Kadarwati, MSI. Sebelum masuk ke materi dan juga inti dari presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 8. Yang pertama ada Anissa Dian Ayu Wardani dengan NIM 43114210069. Lalu ada saya sendiri, M. Nasional Zahran dengan NIM 43114211072. Dan yang terakhir ada Miftah Nurul Hidayah dengan NIM 431142108. Kita lihat apa saja inti pembahasan yang akan dibahas, yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada prosedur, keempat ada data pengamatan, kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan akan dibawa oleh Miftah Nurul Hidayah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wan. Sebentar. Hukum Boyle sendiri merupakan hukum yang membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan dengan volume suatu gas. Hukum ini ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691. Robert Boyle melakukan suatu penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara tekanan dengan volume gas pada suhu yang konstan. Kemudian, dari penelitian tersebut, Robert Boyle mendapatkan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas di dalam ruangan tertutup adalah tetap atau konstan. Hukum Boyle ini menyatakan tentang sifat gas bahwa apabila massa gas, yaitu jumlah mol dan temperatur konstan, sementara volume gas diubah, ternyata tekanan yang dikeluarkan gas juga berubah, sehingga perkalian antara tekanan dan volume selalu mendekati konstan. Dengan demikian, suatu kondisi bahwa gas tersebut merupakan gas sempurna atau ideal. Pernyataan tersebut dapat dituliskan pada rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Untuk P1 merupakan tekanan gas mula-mula, P2 tekanan gas akhir, V1 volume gas mula-mula, serta V3 merupakan volume gas akhir. Next. Hukum Boyle sendiri dapat berlaku pada beberapa kondisi. Di antaranya, yang pertama, suhu gas tetap atau konstan. Yang kedua, gas ada di dalam ruangan tertutup. Yang ketiga, tidak adanya reaksi kimia. Yang keempat, tidak adanya perubahan wujud gas. Next. Yang kedua ada tujuan. Jadi tujuan dari percobaan yang kami lakukan yaitu yang pertama, yaitu untuk membuktikan hukum gas ideal Boyle. Dan yang kedua, untuk mendesain praktikum sebagai pembuktian hukum gas ideal. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anissa, silahkan. Baik, untuk yang ketiga adalah prosedur. Next. Untuk prosedur yang pertama adalah peralatan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Yang pertama adalah botol plastik. Yang kedua, botol kecil yang sama dengan jumlah 2 buah. Yang ketiga adalah penggaris dengan jumlah 2 buah. Yang keempat, uang koin yang sama. Yang kelima adalah jarum. Yang keenam, spidol papan tulis. Yang ketujuh adalah penghapus. Dan yang terakhir adalah ember berisi air. Next. Berikut merupakan dokumentasi peralatan yang digunakan pada percobaan kali ini oleh kelompok kami. Baik, untuk yang kedua adalah cara kerja. Untuk yang pertama yaitu alat dan bahan dipersiapkan. Kemudian, tutup botol dilubangi dengan sudah diketahui volumenya,
dengan menggunakan jarum, namun diusahakan lubangnya jangan terlalu kecil. Lalu next. Kemudian botol yang sudah dilubangi tadi dimasukkan secara terbalik ke dalam ember yang telah berisi air dan didiamkan selama 30 detik hingga terjadi kesetimbangan. Next. Kemudian setelah 30 detik dan terjadi kesetimbangan, kemudian botol diangkat sambil lubangnya ditutup dengan menggunakan tangan. Setelah itu, ketinggian air diukur dengan menggunakan penggaris dan dimasukkan atau dipindahkan ke dalam botol yang lebih kecil. Kemudian dibuat susunan timbangan kasar dengan menggunakan spidol, penghapus, serta penggaris, dan kemudian sebelumnya botol kecil yang kosong ditimbang, serta dicari jarak agar seimbang. Setelah itu, botol kecil yang telah berisi air tadi ditimbang pada timbangan kasar yang sebelumnya sudah diset, kemudian diseimbangkan dengan menambahkan koin pada sisi yang lain. Setelah itu, pada tahap yang terakhir adalah mengukur jarak dari titik tumpu ke koin, serta titik tumpu ke tempat untuk menimbang botol yang kecil berisi air tadi. Lalu yang keempat adalah data pengamatan. Di data pengamatan, pada yang pertama adalah tahap percobaan, yaitu tahap uji tekanan. Didapatkan variabel uji yang pertama adalah tinggi botol yang terendam, yaitu setinggi 20 cm. Kemudian tinggi air yang masuk, yaitu 2,6 cm. Kemudian volume total botol, yaitu 600 ml atau 0,6 liter. Kemudian pada tahap penimbangan, variabel uji yang pertama adalah jarak koin dengan titik tumpu, yaitu 13,5 cm. Kemudian jarak air dengan titik tumpu, yaitu 6 cm. Kemudian jumlah koin yang digunakan, yaitu 2 koin, yaitu koin Rp200.
Kemudian bobot jumlah koin yaitu 4,76 gram. Kemudian diketahui bahwa ketinggian tempat pengujian yaitu 602 meter. Berikut merupakan dokumentasi praktikum yang dilakukan oleh kelompok kami. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama adalah menghitung massa air, yaitu dengan rumus jarak titik tumpu dengan koin per jarak titik tumpu dengan botol air dikalikan berat koin, yaitu 13,5 cm per 6 cm dikalikan berat koin yaitu 4,76 gram, didapatkan hasil 10,71 gram. Kemudian dikalikan 1 gram per mililiter, sehingga didapatkan hasil 10,71 mililiter. Kemudian untuk mencari tekanan pada tempat pengujian, yaitu dengan rumus P sama dengan 76 cmHg dikurangi ketinggian tempat pengujian per 100, yaitu menjadi 76 cmHg dikurangi 602 meter per 100, sehingga didapatkan hasil 68,98 cmHg. Kemudian dikonversikan menjadi satuan Pascal, yaitu menjadi 9.196,5 Pascal, dan kemudian dikonversikan lagi menjadi kilopascal, didapatkan hasil 9,1965 kilopascal, yang kemudian menjadi P1 atau tekanan pertama. Next. Lalu untuk mencari tekanan hidrostatik untuk air, yaitu dengan rumus delta P sama dengan rho GH, yaitu sama dengan 1000 km per meter, 1000 kilogram per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0,2 meter min 0,026 meter, sehingga didapatkan hasil 1705,2 Pascal, yang kemudian dikonversikan menjadi kilopascal, didapatkan hasil 1,7052 kilopascal. Kemudian untuk mencari tekanan yang kedua atau P2, dengan rumus P1 ditambahkan delta P, yaitu 9,1965 ditambahkan 1,7052, sehingga didapatkan hasil 10,9017 kilopascal. Kemudian, hubungan tekanan dengan volume atau yang disebut dengan hukum Boyle, pembuktiannya adalah dengan nilai konstan, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, yaitu P1 yang telah diketahui adalah 9,7871 kilopascal, dikalikan dengan V1 yaitu 0,6 liter, sama dengan P2 10,9017 kilopascal, dikalikan V2 yaitu 0,6 liter, dikurangi 0,01071 liter, sehingga didapatkan keduanya bernilai sama, yaitu 6 kilopascal liter, sehingga dapat dibuktikan bahwa hukum Boyle tersebut nilainya konstan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Naswat. Naswat, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya, Hanza. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Oke, untuk dari dasar teori tadi sudah disebutkan bahwa pengujian ini harus dilakukan pada ruangan tertutup. Nah, untuk ruangan tertutup sendiri kita sudah melakukan gasnya ditempatkan pada ruangan tertutup, yaitu tepatnya pada botol. Walaupun nanti tutup botol tersebut akan dilubangi sebagai jalan masuk air ataupun tekanan dari air. Nah, di sini kita ada ilustrasi sederhananya, di mana botol yang berisi udara tadi berada pada tekanan dari udara sekitar, yaitu kami menganggapnya udara atau udara sekitar ini sebagai tekanan awal, ya, sehingga yang tekanan awal itu dari berdasarkan dari ketinggian gunung Pati tadi, sehingga dari ketinggian tersebut kita akan memperoleh tekanan udara sekitar. Lalu setelah itu botol tersebut akan dimasukkan ke dalam air, yang dimana akan terjadi perbedaan tekanan, yaitu yang awal tadi hanya dari udara sekitar menjadi di dalam air. Nah, setelah dicelupkan tadi setinggi 20 cm dan didiamkan selama 30 detik sampai terjadi kesetimbangan, di sana akan terjadi tekanan dari air untuk masuk ke dalam botol, sehingga air akan masuk ke dalam botol akan mengurangi volume dari gas atau udara yang ada di dalam botol, dan juga akan menaikkan tekanan dari
tekanan udara di dalam botol, sehingga akan terjadi kondisi yang kedua atau P2 dan V2 yang tadi. Lalu selanjutnya, nah tadi kan setelah adanya tekanan dari air akan masuk. Tadi setelah ditelan setinggi botol tadi, air masuk, dan tadi dari datanya sendiri sudah terlihat yang masuk itu kurang lebih 2,6 atau 2-3 cm. Nah, untuk memperoleh volume, untuk tahu volume yang masuk, kita akan mencari bobot dari air yang masuk tadi dengan menimbang secara kasar dengan bantuan timbang kasar dan juga poin tadi. Yang dimana dari data penimbangan tadi, yaitu data dari bobot koin yang sebenarnya dan juga jarak dari koin ke titik tumpu maupun dari titik tumpu ke tempat botol yang ditimbang tadi, tempat botol yang sudah berisi air tadi. Nah, dari perbandingan jarak tersebut dikali dengan bobot koin yang tadi diketahui secara pasti, akan mendapatkan bobot gram dari air tersebut, dan untuk mendapat volumenya kita akan kali dengan rho dari air, yaitu 1 gram per mililiter. Nah, setelah tadi didapat volumenya, setelah itu kita sesuaikan jadi dengan perhitungan, yaitu ada tekanan hidrostatik tadi, sehingga tekanan hidrostatik tadi itu sendiri akan memberikan tekanan atau kondisi kedua dari tekanan, yaitu P2 sendiri ditambah, sedangkan volume keduanya dikurang tadi, yang tadi volume awal botol dikurangi volume air yang masuk, sehingga didapat volume udara yang kedua, kondisi kedua. Lalu dari data-data tersebut kita kalikan, dan dari perhitungannya sudah terbukti bahwa perkalian tekanan dan volume itu konstan dan sesuai dengan hukum Boyle tadi. Nah, kita terakhir akan masuk ke kesimpulan. Hukum Boyle merupakan hukum gas ideal yang ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1627 dan sampai 1691. Hukum ini menjelaskan tentang mengenai hubungan antara tekanan dengan volume suatu gas pada suhu yang konstan di sistem ataupun di lingkungan yang tertutup. Dari percobaan sederhana yang sudah dilakukan tadi, didapatkan hasil yang konstan dari perkalian antara volume dan tekanan gas tersebut, sehingga pada percobaan yang dilakukan sudah dapat dibuktikan bahwa hukum Boyle pada gas ideal itu benar. Baik, untuk presentasi kami cukup sekian. Mungkin ada beberapa kekurangan, tentunya itu kita masih dalam tahap belajar juga dan akan terus belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk presentasi pada hari ini, dan juga Ibu Sri Kadarwati yang sudah mendampingi kami dan juga memberi pelajaran dan ilmu yang berharga tentunya. Sekian dari saya sebagai moderator dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.